Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, jumpa di channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Tapi seperti biasa sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mana terbuat diluncurkan oleh Krotim. Amin. Dan langsung kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini, yang datanya dari Kortim nih rekan-rekan ya. Kemarin dari Kortim dan hari ini juga dari Kortim, dan isi informasinya apa langsung kita bahas bersama. Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengembangkan program Web 3 dalam bahasa Web 2? PyNetwork mendukung pemrograman dalam bahasa seperti JavaScript, Python, dan Ruby untuk meningkatkan akses bagi pengembang komunitas Py. Perlu lebih banyak alasan untuk mengembangkan Py. Pelajari lebih lanjut di sini di website yang diberikan oleh Kortim ini ya. Langsung kita klik. Kita bisa langsung masuk ke dalam websitenya, kita baca, kita bahas bersama-sama rekan-rekan ya. Kita klik langsung, dan kita sekarang sudah berada di dalam websitenya yang diberikan oleh Kortim, yang bisa kita akses, kita baca, kita ikuti, dan kita cermati. Langsung kita bahas bersama rekan-rekan ya. Kenapa membangun di Py? Tanyakan komunitas kita, lebih dari 47 juta manusia yang terlibat. Sebagai pengembang, bangunan di Py memberi Anda kesempatan untuk membentuk masa depan Web 3 dengan memberdayakan Anda untuk membangun utilitas bagi puluhan juta manusia dan membuat dampak yang berarti pada kehidupan orang-orang. Dan langsung kita ini ya ke kesimpulan dari pembahasan dari Kortim ini rekan-rekan, biar lebih jelas lagi dan lebih konkret isi informasinya, kesimpulannya, dan kita bisa mencermati dari kesimpulan yang diberikan oleh Kortim. Kita bisa mengerti dan kita bisa memahami dari kesimpulan yang kita baca ini rekan-rekan ya. Dan untuk kesimpulan dari website yang diberikan oleh Kortim ini, langsung kita baca bersama. Peluang pendapatan yang beragam dari aplikasi PyNetwork ya, atau dari CoinPy yang tertambang ya. Jadi peluang pendapatan yang beragam dari PyNetwork atau utilitas jaringan Py. Dengan transaksi yang diaktifkan, cryptocurrency yang dirancang ke dalam mekanika aplikasi Anda dapat menemukan berbagai cara untuk membuat pendapatan. Apakah Anda meminta pengguna untuk membayar Anda di Py atau memutuskan untuk membuat produk Anda bebas biaya? Untuk mengilustrasikan tetapi tanpa cara untuk membatasi kreativitas Anda dapat memungkinkan cryptocurrency Py untuk digunakan untuk menjual barang dalam aplikasi e-commerce, menawarkan layanan melalui aplikasi pasar, menjual aset dan akses dalam aplikasi permainan, atau merancang transaksi mikro untuk mengatur mekanisme inti aplikasi media sosial. Platform ini juga akan memungkinkan akses mudah ke jaringan iklan, memungkinkan Anda untuk dihargai karena memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi komunitas Py. Oleh karena itu, aspek yang paling penting dalam merancang aplikasi Anda adalah untuk melayani kebutuhan manusia dan menyediakan utilitas bagi komunitas kami yang penuh gairah dalam puluhan juta. Membangun apapun yang Anda inginkan, Py nilai utilitas dan inovasi. Kami terus-menerus mencari aplikasi yang memecahkan masalah nyata dan meningkatkan kehidupan masyarakat dan masyarakat. Apakah Anda berfokus pada hiburan, interaksi sosial, berita, pendidikan, keuangan, barang dan jasa, utilitas konsumen, atau usaha di luar kategori ini? Py adalah platform yang menyambut kreativitas Anda dengan basis pengguna yang sangat besar, lebih dari 47 juta pionir. Ada minat yang luas dalam rasa ingin tahu apa yang ingin Anda buat, memungkinkan akan menemukan menonton hangat di sini. Membuat Py lingkungan yang ideal untuk mengubah visi Anda menjadi produk nyata. Jelajahi koleksi aplikasi kami dari berbagai aplikasi pemenang dari hackathon masa lalu untuk menyaksikan berbagai fokus kasus
penggunaan Pi dalam tindakan. Tinjau kami tim terminal pengembang layanan untuk mengikuti pedoman untuk kepentingan masyarakat kita. Akses program dukungan kami di sini banyak ya, hackathon dan lain sebagainya. Jadi ini kesimpulan dari website yang diberikan oleh Core Team ya. Dan akhir dari kesimpulannya adalah ayo bangun dengan kami, Pi lebih dari sekedar platform pengembangan. Itu adalah komunitas inovator, pencipta dan pemecahan masalah. Bangunan di Pi membuka pintu ke basis pengguna yang besar. Proses pengembangan yang stay online, kemungkinan tak terbatas, dan dukungan yang kuat. Kami percaya bahwa para pengembang harus merangkul kesempatan ini dan potensi mereka harus membentuk masa depan teknologi dengan membuat apa yang kita percaya akan menjadi dampak sosial ekonomi yang abadi pada kehidupan puluhan juta orang yang sudah terdaftar Pi pengguna dan miliaran lebih global yang dapat menjadi bagian dari masa depan kita melalui upaya pengembang seperti Anda. Siap untuk memulai perjalanan Pi Anda, mulai membangun dan menjadi bagian dari komunitas yang berkembang yang membentuk masa depan. Jadi di sini ya kesimpulannya bahwasanya Pi Network memberikan wadah atau memberikan kesempatan pada pengembang atau katakanlah pionir yang mau menjadi mitra dalam jaringan Pi Network. Jadi mau menciptakan atau membuat aplikasi atau membuat toko e-commerce, katakanlah membuat platform, dipersilahkan bergabung ke dalam jaringan Pi Network dan masih ada kesempatan dengan berbagai macam kontribusi. Dipersilahkan, apa itu mau buka toko online, mau buka biro jasa dan lain sebagainya dengan pembayaran menggunakan CoinPay. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi dibuka kesempatan para pionir, untuk para pengembang atau katakanlah untuk para investor masih ada kesempatan, dipersilakan untuk memberikan kontribusi, membuka toko online dan lain sebagainya dengan pembayarannya menggunakan CoinPay. Masih ada kesempatan dan diberikan waktu oleh Core Team sebelum open mainnet dan nilai ditetapkan oleh Core Team. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Ini kesimpulan dari website yang diberikan oleh Core Team hari ini. Dan untuk informasi yang selanjutnya yang datangnya dari kutip.co rekan-rekan ya, dan isi informasinya apa langsung kita bahas bersama. Pi Network, salah satu cryptocurrency yang sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir, mendistribusikan 250 juta Pi Coin ke wallet dalam 21 hari terakhir. Tim inti Pi Network telah melakukan transfer sebesar 250 juta Pi ke wallet GABT. Jumlah ini sangat signifikan, hanya kalah dari distribusi pada tanggal 28 Juni tahun 2022. Ini dalam bulan ini Core Team sudah mendistribusikan 250 juta koin Pi ke wallet ke semua pionir yang ada di seluruh dunia ya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang baru lulus KYC kebagian dari migrasi yang diberikan oleh Core Team ini rekan-rekan. Transfer ini menunjukkan komitmen tim inti Pi Network dalam mengembangkan jaringan mereka. Hal ini juga menandakan bahwa Pi Network terus bergerak maju dalam mencapai tujuan mereka untuk menciptakan cryptocurrency yang dapat diakses oleh semua orang. Selain transfer Pi ke wallet GABT, tim inti Pi Network juga telah berhasil mendistribusikan sebanyak 175 juta Pi mainnet kepada para pionir. Saat ini tim inti Pi Network masih memegang sejumlah 70 juta Pi di dalam wallet mereka. Sisa Pi ini nantinya dapat digunakan untuk pengembangan jaringan, proyek-proyek inovatif dan atau tujuan lain yang akan membantu Pi Network tumbuh lebih jauh. Ini luar biasa rekan-rekan ya, bahwasanya Pi Network terus berjalan, terus berproses dalam menyelesaikan misi-misinya. Sebentar lagi yang jelas akan ditentukan nilai dan juga akan dimulai open mainnet. Jadi seperti itu. Fakta bahwa tim inti masih memiliki sejumlah Pi yang signifikan menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan kesinambungan proyek ini. Apakah para pionir telah menerima Pi dari mainnet? Pertanyaan ini mengacu pada proses migrasi Pi kepada para anggota jaringan. Para pionir yang telah migrasi dan menerima Pi di wallet akan bisa melakukan barter atau membeli barang di aplikasi terpercaya. Ini luar biasa. Jadi bersyukur ya pada rekan-rekan yang sudah migrasi koinnya. Tinggal menunggu waktu ditentukan open mainnet dan nilai ditetapkan, langsung bisa barter dan bisa
dicairkan atau difiatkan lah, atau untuk belanja seperti itu ya. Kalau di fase enclosed settlement ini masih bisa dibelanjakan tapi dengan nilai yang sesuai dengan kesepakatan, belum ada ketetapan dari core team, jadi seperti itu. Jadi sama-sama memang bisa dibelanjakan, tapi bedanya kalau di enclosed settlement ini masih belum ada ketentuan nilai, tapi kalau di open market nanti sudah ada ketetapan nilai dan sudah ada kebebasan kita bertransaksi seberapa banyak atau berapapun, tidak ada batasan ketika kita selagi masih punya koin P, jadi seperti itu. Hanya saja pembayaran P ini harus terbatas pada aplikasi tertentu atau toko tertentu secara offline. Mengingat proyek P Network sedang masa atau fase enclosed mainnet yang hanya memungkinkan transaksi P2P sebelum open mainnet. Jadi ini jelas dikatakan bahwasanya sekarang ini masih di dalam fase enclosed mainnet dan masih terbatas kita barter dengan sesama pioner ya, atau secara offline-nya kita masih terbatas dengan sesama pioner saja, dan untuk toko online-nya masih terbatas juga di wilayah-wilayah tertentu. Jadi masih belum sebebas nanti ketika open mainnet diluncurkan. Oke lah rekan-rekan semuanya, semoga hari ini informasinya bermanfaat buat kita ya, bahwasanya proses perjalanan network setiap hari terus berlanjut, setiap hari terus berubah, dan sesuai dengan keinginan core team. Tujuannya adalah untuk mematangkan semua sistem yang ada di jaringan network. Ketika sudah dirasa matang, maka nilai koin P dan open market akan segera ditetapkan dan akan segera dimulai, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.